pilih satu warna yang sama. Misalkan di sini, saya mau menghilangkan warna hitam. Kita klik saja warna hitamnya. Nah, dia akan menyeleksi warna hitamnya saja. Jadi kalau kita delete, ikannya masih ada, tapi warna hitamnya sudah hilang. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bentar, Kak, saya masih bingung cara mengganti warna gambarnya. Warna bagian mana ya? Mungkin yang tadi bertanya bisa ditanyakan kembali, maksudnya warna apa yang diganti ya? Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dulu nih, Kak. Oke. Di sini ada pertanyaan, apakah ada tips menggambar digital atau editing foto dan lain-lain menggunakan mouse atau touchpad nih? Mouse. Ada satu penting banget. Sabar. Bener banget sih, bener. Sabar. Iya, Karena benar banget. kalau menggambar pakai mouse itu, dulu saya pernah pada saat posisi itu pakai mouse menggambar itu pakainya AI, Adobe Illustrator. Karena kalau pakai Photoshop itu garis lainnya itu akan sangat susah. Bisa menggunakan pen tools, tapi dia itu gambarnya akan blur, kurang presisi juga. Terus ya yang paling tough itu, yang paling susahnya itu kalau kita bikin sudut-sudut tajam itu sangat susah menggunakan mouse. Bisa, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, sabar. Jadi harus bikin garis per garis biar lebih akurat sih. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal pressure nih, berarti dibanding mouse, pen tablet tuh lebih akselerasinya lebih ini ya, lebih dapat ya, Kak? Kalau untuk pressure, mouse itu tidak ada pressure sama sekali. Jadinya seperti yang saya bilang tadi, garisnya bakal stagnan, bukan stagnan apa ya, akan sama gitu. Kalau misalkan rambut, itu kan kita butuh tipisnya. Benar. Dan Kak, ada selanjutnya ada pertanyaan nih Kak. Digital imaging itu memiliki market tersendiri di Indonesia atau digital imaging sebenarnya hanya untuk konten pribadi saja di media sosial? Jika ada market tersendiri, apakah digital imaging sistem penjualannya sama kayak kita jual commission gambar atau berbeda? Selama ini saya selalu melihat digital imaging sebagai konten di media sosial. Dari Forensia Kareri. Oke, aku bantu jawab. Pak. Jadi sebenarnya digital imaging itu memiliki media sosial hanya fasilitator untuk menampilkan karya. Hanya fasilitator untuk memperoleh banyak viewer. Tapi on the other side, karya yang dia buat itu memiliki nilai value masing-masing dan ada buyernya, ada pembelinya. Jadi kalau hanya konten di media sosial itu memang tidak ada yang bayar, semua gratis bisa menampilkan ya, bahkan siapapun artis baru, artis lama boleh menampilkan. Tapi di luar itu ada perusahaan-perusahaan atau ada market yang membeli hasil karyanya digital imaging itu dengan berbagai macam kisaran harga macam-macam. Ya. Saya mungkin nambahin saja, digital imaging itu lebih ke advertising. Jadi kalau kalian bisa lihat di desain grafis, billboard, ya itu marketnya di Indonesia sangat banyak, sangat dibutuhkan banget. Jadi bikin logo, bikin font, bikin macam-macam, juga gambar-gambar ya, penyatuan gambar-gambar, bikin konten itu masuk di digital imaging semua tuh yang kita lihat banyak sekali. Ya. Terus ini ada pertanyaan, saya coba jawab. Kira-kira apakah ada perbedaan signifikan dalam efisiensi proses berkarya ketika menggunakan pen display, sintik dengan pen tablet biasa, Intuos? Kira-kira mana yang lebih direkomendasikan? Nah, jawaban saya simpel ya. Ini kembali ke budget aja. Jadi tergantung dari pembeli itu mau prefer yang mana. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada artis profesional itu cukup pakai Intuos enough. Tapi ada yang artis non-pro, itu dia perlu sintik. Jadi kembali lagi ke budget. Kita mau seperti apa. Tapi in a way, artis-artis yang saya temui kayak ahli digital imaging juga saat dia menggunakan Cintiq Pro 16 ya, dia puas ya karena natural dan presisi, kemudian zero parallax, ya sangat mempermudah karya-karya yang dia buat aja gitu.
Jadi semua kembali ke budget sih. Makanya Wacom punya range harga itu mulai dari yang 700 ribuan sampai ke 40 juta ada. Paling saya nambahin Pak, sama tergantung kebutuhan saja sih. Misalkan kalau misalnya sculpting 3D itu biasanya pada menggunakan yang layar karena mereka dituntut untuk detail dalam pembuatan karakter itu. Kalau misalnya pakai yang tanpa layar pun bisa sebenarnya, tapi dia harus biasanya kalau tidak menggunakan layar itu bikinnya text time sih, lebih text time aja. Jadi kegunaannya aja. Jadi lebih digunanya untuk apa seperti itu. Kalau untuk pembuatan karakter yang saya bilang tadi 3D sculpting lebih prefernya layar display. Betul. Tapi kalau untuk 2 dimensi Post Pro pun sama Intuos biasa atau OBW pun udah cukup. Ya. Jadi animasi 3D sculpting ataupun artwork yang super detail, ya, itu memang mereka lebih prefer untuk yang pen display. Jadi kreatif pen display Wacom. Tapi kalau hanya sekedar bikin logo, kemudian konten-konten Instagram yang tulisan, penyatuan gambar dan segala macam itu simple Intuos saja udah cukup sih, karena nggak butuh pekerjaan yang sangat detail. Bikin logo, bikin font dan lain sebagainya itu desain grafis yang standar-standar itu Intuos saja udah cukup. Gitu. Pak, di sini sekarang kita kedatangan dari koordinator kamar diskusi sekaligus lektor DKV UBM yaitu Pak Martinus EPK. Halo Pak, selamat malam Pak Martinus. Halo, selamat malam rekan-rekan kreatif. Pak, ini tadi keren banget. Pak. Halo Mas Martin. Iya keren. Halo Mas Ahmad Furkon. Iya keren banget tadi saya nyimak tuh. Waduh, keren banget sih sharing-sharing pada malam hari ini. Halo Mas Rik, selamat malam. Malam. Iya, semoga keadaan sehat selalu ya. Oh iya, saya mau izin nih Mas Rik dan Mas Ahmad Furkon karena saya mau share boleh nggak untuk di sesi webinar ini karena kelihatannya banyak banget yang nanya nih produk katalog kita nih Wacom Indonesia nih. Silakan. Special price-nya. Mungkin saya mau izin untuk share screen sebentar saja ya, boleh ya? Nanti kalau ditambahkan dari Wacom silakan nih ya. Oke, soalnya ini kan kapan lagi nih sesi yang langka ini nih untuk teman-teman rekan-rekan diskusi dari Reset Nation 2020 DKV UBM. Nah, bisa memesan dengan harga spesial nih dari Wacom Indonesia. Nah, teman-teman bisa langsung nanti di kolom chatting sudah di-share oleh tim dari panelis pada malam hari ini. Nah, semoga share screen saya kelihatan nih ya. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Ya, ini sementara ini baru 4 orang yang memesan kelihatannya sudah respons ya. Nah, jadi nanti langsung diisi aja. Mungkin saya akan sedikit bantu buat teman-teman yang mungkin dari tadi ada banyak pertanyaan yang bingung cara memesannya gimana. Nah, teman-teman tinggal klik di link ini di sebelah kanan kolom chatting atau di Q&A, boleh langsung diklik aja. Atau di copy paste kalau kalian dari dari laptop online-nya. Jadi tinggal di copy paste ke Google Docs-nya di atas di sini. Nah, setelah itu nanti kan muncul formulir pemesanan Wacom UBM. Jadi ini adalah harga spesial ditawarkan oleh Wacom Indonesia di acara kita nih di Signature DKV UBM 2020. Dan ini spesial banget, kenapa? Dan unlimited, karena cuma hanya ada di tanggal 11 sampai dengan besok, 12 Desember 2020 nih teman-teman. Nah, untuk katalognya mungkin di sini bisa dilihat. Nah, mungkin dari pihak Wacom aja kali yang menjelaskan ini ya. Takutnya saya salah bicara harga nih. Ya, silakan. Jadi saya bantu jelasin. Iya. Iya sih benar. Kebetulan Wacom lagi ada promo Natal dan Tahun Baru dan memang harga yang di sini itu lebih murah dari harga marketplace. Jadi ini untuk berlaku hari ini yang besok benar ya? Ya boleh sih. Iya. Ini lebih murah dari Harga sudah diupdate juga ini ya? Iya, sudah diupdate. Sudah diupdate. Keren nih. Keren Mas Martin. Jadi jadi nanti One by Wacom Small kalau di marketplace tuh bisa dicek ya, harganya 690 karena promo Wacom, di sini 650. Tapi makanya saya juga bilang untuk yang mau beli itu hanya boleh beli satu aja karena nggak boleh dijual kembali. Ya. Karena memang untuk dipakai sendiri aja. Jadi buat peserta. Oke. Ya, jadi nanti teman-teman waktunya sebenarnya masih panjang sampai besok 12 Desember. Jangan lupa juga nanti ikutan acara webinar kita di Cafe UBM. Itu mulai dari jam 10 pagi. Jadi bisa langsung cek di IG-nya, Instagram kita di Signature 2020 _.
Terus ini nih Mas Rik sama Mas Ahmad Furqon, saya mau izin juga sekali lagi. Kita nanti, tadi kan sudah banyak nih yang share di Instagram sosial media masing-masing mengenai acara malam hari ini. Nah, kita akan adakan Lucky Spin. Jadi Lucky Spin ini nanti yang berhadiah, salah satunya hadiah menarik dari Wacom Indonesia nih. Tadi saya sudah rangkap nih emailnya, kurang lebih ada 300-an nih. Wow. Nah, yang sudah masuk dan terdaftar sebagai peserta pada malam hari ini. Mungkin nanti setelah sesi Q&A kali ya, kita akan putar spinnya ya. Ini adalah Lucky Dip untuk siapa yang beruntung nanti mendapatkan produk Wacom kali gitu ya. Oh, keren juga ya. Keren banget. Iya. Ya, keren, ada spinnya. Ya, jadi teman-teman tetap pantau terus nih, acara kita masih terus berlangsung. Silakan nanti setelah Q&A aja mungkin ini. Ya, saya sudah siapkan nih. Jadi yang belum tag Wacom Indonesia _, jangan lupa tag sekarang di Instagram, biar nanti email kalian bisa masuk ke sini gitu. Ya. Oke, dari saya itu aja, mohon izin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Mas Martin. Iya. Pesertanya banyak sekali, hampir 300. Iya. Terus apa lagi tuh pertanyaannya? Kita langsung ke Q&A ya. Oke, tadi ada Mas M. Fadil. Yang pertimbangkan sebelum beli soalnya mau nyoba beli, cuma takut nggak sesuai sama harapan. Mungkin seperti yang tadi Pak Rik bilang, pertama, budget kamu ada berapa? Kalau tidak masalah dengan budget, kalau saya pribadi menyarankan untuk pemula itu 4.100. Tapi kalau memang mau untuk jangka panjang, saya sudah terjun di dunia kreatif. Hanya saja saya masih menggunakan mouse user. Saya sarankan Intuos Pro. Tapi kalau misalnya sesuai budget ya OBW cukup lah. Ya, terus satu lagi yang mau saya share ke teman-teman. Jadi untuk Wacom itu, kenapa Wacom itu kita punya satu keunggulan yang banyak dipercaya oleh banyak artis, yaitu kita punya durability atau lifespan. Lifespan itu adalah daya guna waktu kegunaan. Ya, bingung ya, saya ngomongnya bingung ya. Jadi gini, setiap produk itu, setiap brand itu ada namanya rata-rata average lifespan. Jadi brand itu dibuat, dia punya rata-rata misalnya 2-3 tahun, itu udah rusak gitu ya. Nah, Wacom termasuk yang paling lifespan-nya paling panjang. Kalau teman-teman suka ngikutin Instagram Wacom Indonesia, itu banyak sekali kita feature artis-artis Indonesia yang dia menggunakan Wacom sampai 8 tahun, 9 tahun tuh nggak rusak-rusak. Keren banget. Ya, jadi kita punya itu sih keunggulan yang paling utama. Tapi juga jangan tanya masalah harga ya, Wacom pasti paling mahal. Ya. Jadi saya akuin Wacom paling mahal, itu udah pasti. Ya. Saya mau kasih tes juga nih Pak. Saya itu pengguna bambu generasi kedua, itu keluar tahun 2000 berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Itu sampai sekarang masih awet, cuman dia nggak bisa ngikutin upgrade OS-nya Pak. Iya, betul. Sayangnya itu, karena kan sekarang Windows, dia cuma support sampai Windows 7. Sekarang dekatnya Windows 10. Kalau itu no choice ya. No choice artinya harus upgrade ke barang baru. Betul. Karena itu udah teknologi case, jadi memang kalau nggak kompatibel softwarenya. Ya. Sekarang udah generasi kelima apa ke-6, jadi udah lompat berapa generasi, masih awet sih. Oke, selanjutnya ada dari Virgo Hirijaya. Hai Kak, selamat malam. Kalau untuk spesial offer sendiri diskon berapa persen ya? Kalau untuk diskonnya berapa persennya saya bingung ngasih taunya berapa, bisa lihat sendiri di listnya ya Pak ya. Iya. Diskonnya karena waktunya sampai besok, kalau misalnya mau cek-cek di e-commerce silakan, tapi yang jelas harga di sini lebih murah daripada di e-commerce. Iya, jadi di screenshot aja tadi, kemudian setelah sesi webinar ini selesai, silakan cek di e-commerce, lalu nanti tinggal kontak ke The Signature aja. Kalau memang minat gitu. Oke, terus mau bertanya, menurut Kakak bagaimana keadaan pasar digital art di Indonesia dengan dunia? Oke, jadi gini, sebenarnya Indonesia ini growth-nya termasuk yang paling pesat. Tapi memang worldwide, which is Japan, US sama Europe, itu sudah lebih dulu, sudah sejak dulu. Dan mereka industrinya sudah sangat mature. Sudah sangat mature itu dalam arti
mereka memproduksi banyak hal sudah dari 30-40 tahun yang lalu. Lebih, Pak. Ya. Nah, in a way Indonesia ini growth-nya termasuk yang paling growth gitu. Tapi memang kita masih di level istilahnya starter lah kalau dibanding sama worldwide. Nah, tapi in a way Indonesia juga sudah banyak talenta-talenta artis-artis yang memiliki karya itu dengan value yang worldwide. Jadi udah banyak. Tapi juga akan tumbuh lebih banyak lagi. Makanya honestly speaking, penjualan Wacom itu dari tahun ke tahun growth terus sih, mengiringi dengan pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Apalagi dari pemerintah sendiri sudah sangat mendukung mengenai pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Jadi bahwa industri kreatif itu adalah segmen yang memiliki value yang baik untuk masa depan. Apalagi semua serba digital kan, dan digital itu tidak lepas dari industri kreatif. Ya. Oke, kan cuma nambahin, kalau untuk Indonesia itu udah berjaya di internasional, benar banget. Kita ada Mbak Rini yang mengerjakan film Rin Tintin dan The Lord of the Ring, juga Avenger. Terus kita ada beberapa orang, saya lupa namanya. Dia itu bekerja sebagai developer di Square Enix. Kalau kalian suka main game konsol, pasti tahu. Blizzard Game, Square Enix. Final Fantasy. Betul, Pak. Jadi ada beberapa orang Indonesia yang sudah bekerja di situ. Jadi yang di Marvel Disney juga ada. Sekali. Ya. Dia namanya Mas Aryo Anindito. Dia itu kebetulan pakai Cintiq Pro 24. Terus juga yang freelancer itu lebih banyak lagi. Freelancer itu dalam arti gini, dia tidak terikat dengan company manapun, dia tidak engage dengan company manapun, ya. Tapi karya dia menjadi langganan dibeli oleh worldwide. Itu lebih banyak lagi yang freelancer dari Indonesia. Itu yang dia diam-diam. Jadi kalau tetangga ngelihat dia, kok bisa sih diam di rumah aja, kok duitnya banyak, tapi duitnya banyak. Ganti motor, ganti mobil gitu ya. Rumahnya didandanin mulu gitu ya. Nah, tetangga ngirain dia pelihara tuyul gitu kan. Nah, itu ternyata ya dia bekerja di rumah tapi uangnya dolar semua masuknya. Betul. Ya, jadi uangnya USD semua masuknya. Itu lebih banyak lagi freelancer di Indonesia yang tidak engage dengan company manapun, tapi artwork dia tuh dibeli oleh worldwide. Itu banyak. Ini sih kalau di sini kalian harus rajin kalau misalnya mau usaha sendiri seperti itu. Bisa ke Freepik, kalian sebagai penyedia image itu bisa kalian berikan harga. Itu jadi kalian satu kali upload, nanti kalau ada yang download kalian dapat pundi-pundi dolarnya tuh. Itu bisa satu. Kedua kalian Fiverr. Betul. Kalian bisa Fiverr. Fiverr itu saya salah satu penggunanya, itu lumayan sekali sih. Jadi sekarang itu udah nggak terbatas lagi kita jual di Indonesia. Jadi salah satunya pertama terus berlatih biar gambar semakin bagus. Yang kedua jangan takut sama kata orang katanya jelek. Kalian bisa coba contoh tahi lalat. Kalau kalian tahi lalat tuh gambarnya kan apa ya, tangannya panjang melar seperti itu, tapi siapa sangka sekarang dia jadi brand Indonesia yang salah satu yang terbaik gitu. Terus juga ya. Betul. Ya. Karakteristik. Oke. Jadi untuk saya tambahin lagi, tahi lalat itu memiliki value yang sangat tinggi sekali. Padahal kualitas gambarnya hanya kualitas katakanlah tipe One by Wacom cukup. Dia nggak perlu Cintiq. Ya. Artinya dia cukup One by Wacom atau Intuos is enough. Ya. Tapi value atau apa ya volume bisnis dia itu sangat besar sekali. Walaupun kualitas gambarnya bukan kualitas yang high class kayak 3D sculpting, animasi, rendering dan sebagainya gitu. Wah, keren banget nih teman-teman, rekan kreatif. Gimana? Wah, keren banget sih nih penjelasan dari Kakak Ahmad dan juga Kari. Dan gimana nih, rasa penasarannya udah terjawab belum? Dan mengingatkan sekali lagi ya, di kolom chatting ada link pemesanan produk Wacom. Ya, betul sekali nih, Vel. Dan udah hampir selesai ya. Pertanyaan apa lagi ya? Karena terbatasnya waktu, Q&A kita sisanya mungkin akan dijawab secara private di Q&A ya, teman-teman. Mungkin kita langsung ke spin itu aja ya? Ke lucky draw-nya. Ya. Ya, benar. Oke, ya.
Boleh. Ya, selamat malam rekan-rekan kreatif. Terima kasih buat Mas Ahmad Purkon dan Mas Rik yang sudah berbagi sharing ilmu nih dan pengalamannya. Ya, sayang banget ya waktu kita mungkin terbatas, padahal masih pengen ngobrol kayaknya teman-teman sekalian, ya, rekan-rekan kreatif. Teman-teman, nanti saya juga mau ngingetin lagi, nanti ada special prize selama rangkaian acara di Signature 2020 DKV UBM. Nah, itu selain sesi pada malam hari ini yang diisi oleh Wacom Indonesia dan disponsori oleh Wacom Indonesia, kita juga ada di acara besok nih 12 Desember 2020. Jadi Sabtu besok, daripada malam minggu kalian nggak kemana-mana, mungkin yang di rumah aja kan lagi pandemi juga ya kelihatannya. Jadi kapan lagi gitu ikut webinar terus bisa dapat special prize dari Wacom Indonesia. Nah, jadi kalian bisa sampai 12 Desember besok ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada info lagi di acara besok dari mulai jam 10 pagi. Bisa simak aja info selengkapnya di Instagram di Signature 2020 _. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke Lucky Deep. Jadi ternyata tadi sudah saya kumpulkan nih teman-teman. Jadi mohon maaf sudah saya tutup ya sementara ini. Sudah ada 320 yang mendaftarkan secara email nih. Nah, berikut saya sepintas saja nih email-emailnya. Nah, oke. Tapi yang tadi ada daftar 2 kali 3 email, itu mungkin saya hanya tetap tuliskan di sini 1 email ya teman-teman ya, nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, jadi semua peluangnya sama nih teman-teman. Nah, berdoa aja mungkin kalian yang siapa tahu dapat produk dari Wacom. Boleh tahu Mas Rik atau Mas Ahmad Purkon produknya apa sih yang kita bagikan 3 produk pada malam hari ini? Oke, jadi untuk merchandise yang kita sharing bagi ini kebetulan tipe paling low end-nya Wacom, yaitu One by Wacom Small. Itu hadiah lumayan ya. Ya, untuk satu pemenang yang beruntung lah ya dari Lucky Draw ini. Terus hadiah kedua itu tote bag sama soft case. Soft case-nya itu soft case ukuran laptop ya. Gitu. Jadi ada 1 pen tablet aja. Untuk hadiah. Oke. Berarti untuk kita akan memilih ya 3 pemenang ya pada malam hari ini, peserta yang beruntung pada webinar sesi pertama nih dari Wacom Indonesia. Nah, berikut adalah lampiran emailnya nih teman-teman. Mungkin udah kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Oke, jadi lampiran email ini saya copy paste langsung ke dalam Lucky Deep kita. Jadi semua udah masuk terangkum di sini teman-teman. Nah, oke, kita mulai dari posisi 3 dulu kali ya. Boleh Kak. Boleh, Pak. Ya, Mas Rik, saya mohon izin untuk pencet tombol ini nih. Ya, Oke. Aku yang mencet enggak kan? Aku aja deh aku. Ya, dari sini. Soalnya ini layar screen-nya aku soalnya. Iya benar. Oke, ini dari posisi ketiga yang mendapatkan apa tadi Mas Rik ya? Boleh diulang sekali lagi? Showcase ya. Edisi spesial dari Wacom ya. Oke. Siapakah email yang beruntung? Semoga orangnya aktif loh. Kalau nggak aktif bisa gugur nih. Oke, ada Aditya Christian 15@gmail.com. Mungkin bisa raise hand ya. Bisa raise hand. Boleh screenshot dulu. Mungkin saya sapa nih sebentar. Ada yang merasa memiliki email dari Aditya Christian 15@gmail.com. Ya, bisa. Bisa raise hand langsung di kanan bawah nih, di pojok bawah nih. Ada raise hand. Jadi bisa diklik aja raise hand-nya biar nanti tim panitia menghubungi dari saudara Aditya Christian 15@gmail.com. Oke. Martin, kalau tidak ada, apakah hangus atau? Kita putar lagi dong sampai ada. Iya. Sayang banget nih, hitungan ketiga deh. Nih apa? Ya udah, boleh kita hitung deh. Silakan deh, Feli. Apakah ada Aditya Christian 15@gmail.com? 2, 3. Sayang sekali nih tidak ada nih Pak. Tidak ada kayaknya nih. Oke, kita putar lagi ya teman-teman ya. Masih di posisi hadiah ketiga. Oke. Untuk yang mendapatkan bisa tolong langsung raise hand ya teman-teman. Iya benar. Iya, jadi kalian harus aktif nih. Oke, kita dapat nama baru calon pemenang Pak Vivah 106@gmail.com. Apakah ada? Bisa langsung untuk raise hand ya. @gmail.com, apakah ada? Oke. Apakah ada dari Pak Viva 106@gmail.com? Waduh, sayang banget nih kalau nggak ada nih. Iya. Ayo. Oke, kita hitung mungkin kali ya. Hitungan ketiga lagi ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sayang sekali nih. Oke, mohon maaf ya.
Oke, saya remove jadi tidak ada nih. Oke. Oke. Oke, dari Regalito Mahulete 123@gmail.com. Mungkin bisa saudara Regalito Mahulete 123@gmail.com bisa resend di Zoom-nya. Nyong Ambon ini, Nyong Ambon. Iya nih. Ada? Padahal masih ada 231 partisipan loh, masih bertahan nih sampai malam hari ini. Iya, wah. Apakah ada? Wah, sayang banget nih Dari kalau ada nih. Iya, sayang banget nih Regalito Mahulete, apakah ada? Seperti tidak ada nih, Pak. Waduh, nggak ada lagi udah 3 kali nih. Oke. Banget ini. Iya, kita sekali lagi coba ya. Masih posisi ketiga. Iya, semoga ada nih ya kali ini ya. Iya nih, semoga ada nih. Kapan lagi ya, Feli ya? Wakom bagi-bagi hadiah. Wow, dari mahasiswa UBM nih, pasti ada nih. Soalnya kodenya kode nih mahasiswa nih, S342058@student.ubm.ac.id. Apakah ada? Nah, siapa nih? Mungkin bisa dibantu, raise hand. Bisa diingat NIM-nya mungkin. Kalau UBM, apakah ada? Kalau nggak ada, saya remove nih. Oke, sayang banget nih. Ayo mahasiswa UBM nih. S342058@student. Untuk bisa raise hand ya. .ac.id. Remove tuh profilnya. Oke, kita hitung 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Yang ketiga, tidak ada. Oke, kalau nggak gini aja deh. Sekarang kan karena kayaknya daripada berulang-ulang terus, gimana nanti kita tetap hubungi aja untuk yang sekarang ya. Jadi berlakunya mulai sekarang nih. Takutnya nanti berulang terus nih. Gimana? Rekan-rekan gimana? Dari Mas Rik? Oh, atau bebas, Mas Ahmad? bebas. Bebas ya, boleh nggak apa-apa ya. Ya, jadi nanti tim panitia akan hubungi melalui email saja deh kalau gitu. Iya. Ya. Oke, biar cepat nih soalnya. Iya, 300 orang soalnya nih. Oke, kita akan coba lagi. Masih ke posisi ketiga sekarang. Lucky Dip. Siapakah yang beruntung? Oke, rio.brianlianardi@gmail.com. Apakah ada? Ya. rio.brianlianardi@gmail.com. Mungkin bisa raise hand di webinarnya, di Zoom-nya. Agar tim panitia menghubungi. Oh, ini langsung dapat ya. Udah pasti langsung dapat ya. Karena kita tadi udah sepakat ya. Oke, nanti kita hubungi ya. Oh, ada raise hand juga ya? Itu. Oke, halo Rio ya. Oke, nanti Rio Brian Leonardi akan dikonfirmasi emailnya oleh tim panitia kami di KPUBM untuk mendapatkan hadiah ketiga ya. Terima kasih Rio. Selamat Oke, nih, kita remove ya. Selamat ya. Akhirnya ada juga loh. Oke, kita putar lagi ya. Ini hadiah kedua nih. Apa nih Mas Rik tadi hadiahnya ya? Boleh di reminder kembali. Tote bag ya. Oh, tote bag spesial dari Wakom Indonesia ya. Oke, kita langsung saja Lucky Dip lagi. Seru banget nih, Pak. Iya, pasti pada deg-degan nih. Apalagi ngincer hadiah pertama nih. Wah. Iya, yang utama ya Pak ya, pen tablet. Iya, bener banget. Oke, ada S34107@student.ubm.ac.id. Ini mahasiswa UBM kayaknya. UBM nih. Wah, beruntung nih ada. Apakah ada? Bisa resen ya. Yang merasa miliki NIM ini S34107@student.ubm.ac.id. Tapi walaupun nggak resen nggak apa-apa karena kita tetap akan hubungi ya karena kita langsung nih. Tadi sudah sepakat karena berhubung resen tidak cukup efektif tadi sejak yang ketiga tadi, akhirnya kita akan hubungi langsung ke emailnya saja. Mungkin bisa. Oke, nggak apa-apa ini. Lanjut aja ya, ini berarti selamat untuk S34107@student.ubm.ac.id ya. Oke, kita langsung ke puncaknya nih. Juara satunya siapa ya kira-kira? Oke. Keren banget nih. Mungkin Feli bisa bantu saya untuk hitung 1, 2, 3, lalu hitungan ketiga saya akan pencet di sini. Oke. Mulai ya. 1. Oh, sebentar, sorry, sebentar. Mas Rik, hadiah pertamanya tadi apa ya? One by Wacom Small. Wow, lumayan ya, bagus tuh. Iya. Oke. Jadi langsung produk Wacom nih yang pertama. Oke, silakan Feli, kita mulai. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Spin, Pak. Siapa nih? Pen tablet.
Oke, ada Muhammad Fadila Rizky 90@gmail.com. Wah, selamat ya. Muhammad Fadila Rizky 90@gmail.com. Oke, nanti mungkin kalau ada ada orangnya Resen ya. Ada. Selamat nih. Ada. Oke, nanti tim dari panitia akan menghubungi saudara Muhammad Fadila Rizky 90@gmail.com. Oke, terima kasih kalau begitu. Saya kembalikan sesinya ke Mas Rick dan Elsa dan Felicia ya, dan Mas Furkon ya. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini dari Wakom, bukan dari saya loh, dari Wakom Indonesia. Makasih, Pak. Terima kasihnya pada Wakom Indonesia. Oke. Tapi jangan lupa ya teman-teman, masih ada special price. Jadi yang belum dapat Wakom hari ini nggak usah kecil hati. Kita masih ada harga penawaran spesial untuk produk-produk Wakom. Tadi linknya ada di Q&A dan chatting ya, di chatting ya. Jadi silakan aja langsung isi formulir pemesanan Wakom UBM. Langsung aja di sini. Ini hanya berlaku tanggal 11 sampai dengan 12 Desember 2020. Jadi tanggal 13 kita udah nggak berlaku lagi. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya mohon izin untuk mundur dulu sebentar. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Mas Rik. Ya. Wah, keren banget nih Vel. Iya, Ci. Udah ada yang menang nih dari ketiga merchandise kita nih dari Wakom Indonesia. Dan selamat nih sekali lagi untuk pemenang. Dan untuk yang belum beruntung, kalian masih dapat potongan harga spesial nih. Ya, dan link pemesanan ada di kolom chatting, teman-teman. Ya, teman-teman. Dan kita langsung aja kali ya, Vel. Keren banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan juga udah dijawab langsung nih sama Kak Rick dan juga Kak Ahmad. Dan kita berterima kasih sekali nih karena Kak Ahmad sudah membawakan materi yang benar-benar berguna banget nih buat rekan-rekan kreatif sekalian. Ya kan, Vel? Bener, Ci. Dan sebelum kita lanjut ke sesi materi kedua, ada baiknya nih kita sesi foto dulu. Oh iya. Untuk si dokumentasi mungkin bisa screenshot ya. Baik. Oke, 1, 2, 3. Makasih. Dan oke, mungkin sekali lagi ya, sorry Feli. Oke, sekali lagi. Sebentar. Tadi agak cepat soalnya. Saya yang hitung ya, Pak ya. Oke. Ya, boleh. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Feli dan Elsa juga bantu untuk screenshot ya. Iya. Makasih untuk Kak Ahmad dan Kak Arik nih. Iya, benar banget nih. Wah. Saya mau nambahin satu. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan langsung ke Instagram Grantech ya. Oh, oke. Oh iya, boleh disebutin mungkin Instagramnya apa, Mas? Grantech.id. Grantech.id. Jadi @grantech.id ya teman-teman ya. Oke, saya bantu tulis di sini ya, grantech.id. Oke. Terus semoga benar tulisannya. Ya, saya nambah dikit lagi sama ya. Boleh silakan. Buat teman-teman itu follow IG-nya Wakom Indonesia. Iya. Karena eventnya Wakom banyak bener, hadiah Wakom banyak bener gitu. Banyak bener ya. Terlepas dari apalagi event akhir tahun ya Mas Rik ya. Ya, jadi kita nggak akan ber-event, banyak drawing competition, hadiahnya banyak lah pokoknya. Iya nih, apalagi nih buat desain komunikasi visual nih. Pasti nih banyak yang pengen ikut lomba, apalagi buat portofolio juga nih. Dan hadiahnya juga menarik banget nih teman-teman. Oke, itu aja. Makasih banyak. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Rik. Kami dari DKV UBM mengucapkan terima kasih kepada Wakom Indonesia dan terima kasih untuk Mas Rik dan Mas Ahmad Furkon. Sukses selalu ya, sehat-sehat selalu. Sampai semoga kita nanti bisa bikin acara-acara selanjutnya yang keren lagi nih dengan kamar diskusi juga dan juga dengan DKV UBM. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yuk, bye. See you, bye semuanya. Yuk. Oke teman-teman rekan kreatif, sekarang kita akan jeda sebentar. Dan sebelumnya jangan lupa ya buat isi form absen yang udah kita taruh di bawah kolom komentar. Iya, betul. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita jeda sebentar, oke? Oke, kita jeda 5 menit untuk video looping. Nanti di sesi kedua kita akan ada kedatangan siapa nih Elsa nih? Wah, seru banget nih. Kita bakal kedatangan Carefo Indonesia loh teman-teman. Stay tune ya. Ada Kalingga ya, katanya materinya bagus banget nih, nggak kalah menarik dengan Wakom Indonesia tadi. Oke, kita break dulu sebentar 5 menit aja, 5 menit aja. Oke. Dan kemana-mana ya guys, stay tune.
Oke, Elsa, silakan. Wah, keren banget nih tadi nih. Signature 2020 nih, Fel. Bener Wah, banget, keren Cici. Parah banget ya. Itu masih ada lanjutannya saya berarti sama Vel ya, Feli. Iya Di dong. signature ini sampai kapan sih sebenarnya? Wah, The Signature ini bisa sampai besok nih, Pak. Besok masih Oh, ada jadi satu sesi besok. lagi. Oke, besok itu closing ceremony ya jadinya ya di signature Bener. 2020 ya. Tempatnya jam 10 Ada apa pagi. aja tuh biasanya di closing ceremony biasanya? Katanya ada pengumuman lomba. Wah, terus kita kedatangan kurator-kurator yang keren banget nih. Ada yang go internasional loh. Iya, Makanya dengar-dengar nih, sih gue internasional ya. iya. Wah, keren banget sih. Makanya nih, kalian jangan sampai ketinggalan karena besok ada kurator yang benar-benar keren banget deh. Dan kita Bener. juga besok akan mengumumkan lomba. Ada lomba fotografi dan juga ilustrasi. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dan oh ya Vel, sekarang nih kita kedatangan ini nih, kedatangan pembicara Care for kedua kita Indonesia. nih. Ya benar, yaitu Care for Indonesia. Dan materinya ini nggak kalah menarik loh, Vel. Dan Vel, kamu tahu gak sih, Vel? Apa tuh, Ci? Sebelumnya, Care for itu apa? Kamu tahu gak? Tahu dong, Ci. Carefo itu solusi digital layanan kesehatan yang membantu dan mempermudah kita dalam menjawab masalah kesehatan pasien serta fasilitas kesehatan nih, Ci. Wah, bener banget nih, Vel. Dan sekarang, kan kreatif tahu gak sih, kenapa Carefo Indonesia bisa hadir di sini? Karena kita kedatangan seorang desainer dari Carefo Indonesia yang akan sharing tentang desain-desain yang ada di Carefo loh. Nah, tanpa basa-basi nih, kita langsung aja buat buka diskusi bareng Carefo Indonesia yang akan dibawa oleh Kak Leonardo Lingga dari Carefo Indonesia. Halo, selamat malam Kak Lingga. Apa kabar? Halo Kak, selamat malam. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran? Ya, kedengaran Kak. Oh ya, selamat malam untuk Elsa Wijaya dan Felicia. Terima kasih sudah menyambut. Kalian luar biasa. Dari tadi semangatnya nggak ada padam-padam ya. Udah 2 sesi ya. Atau dari pagi sebenarnya? Kita sesi kedua sih, Kak. Oh, udah sesi kedua. Saya dari pagi, Pak. Biasa itu juara terus ya. Oke, ini mau langsung mulai atau ada? Saya mau tanya nih Kak, gimana nih menurut Kakak nih pameran virtual The Signature 2020 nih? Kita pamerannya nih secara virtual udah keren banget. Menurut Kakak gimana nih? Menurut saya ini ya bagus secara ini ya, apalagi di era pandemi karena memang itu sebuah kesulitan untuk ketemu langsung. Jadi ya kita transisi ke area digital itu ya sebuah inovasi yang bagus. Mungkin ada beberapa orang yang merasa nggak betah ya karena nggak bisa lihat secara langsung. Terus juga mungkin ada keterbatasan dengan internet atau yang lainnya. Jadi ya menurut saya ini solusi yang bagus gitu untuk desain nature dipindahkan ke menggunakan web base ya. Itu bagus. Oke, Kak. Nah, saya mau tanya nih Kak, pada malam hari ini nih di kamar diskusi nih kita mau bahas materi apa sih Kak yang ingin Kakak sampaikan, mau sharing sama rekan-rekan kreatif di sini? Oke, yang mau saya sharing ini udah pasti ada berhubungannya dengan desain. Yang mau saya sharing adalah ini pengalaman saya sebagai UI UX designer. Mungkin ada beberapa orang yang masih bingung UI UX designer itu kerjanya ngapain sih? Sebenarnya ngapain aja? Nah, itu nanti akan kita bahas juga. Dan yang pasti di sini jangan malu untuk bertanya untuk para mahasiswa ya rata-rata di sini ya atau ya betul. Oke. Yang penting jangan malu untuk bertanya. Kalau ada yang dirasa masih ragu silakan bertanya, boleh open mic atau boleh buka kamera, itu dikembalikan kepada pembicara pada ini pembawa acara. Oke, Pak. Ya. Nih materinya UI and UX nih, menarik banget kan, Ci? Ya. Keren pasti banget sih nih rekan kreatif juga udah pada penasaran nih. Langsung aja, bener banget nih, kita langsung aja deh. Langsung ya, Vel? Bener. Oke? Tapi, sebelumnya lagi nih, sekali lagi nih. Sebelum kita mulai, kalian bisa menanyakan pertanyaan di kolom Q&A yang udah kita sediakan ya. Ya, benar. Dan kita juga bakal memilih pertanyaan nih, yang bener-bener keren banget buat dijawab nanti di akhir sesi Q&A. Oke? Benar. Kita mulai aja nih, Ci. Kami persilakan waktu beserta tempatnya untuk Kak Lingga. Oke. Sorry. Ketinggalan. Oke, kelihatan ya? Iya, sudah, Kak. Oke. Pertama-tama, selamat malam kepada para peserta, selamat malam juga kepada pihak UBM dan para
para koordinator Designature, saya ucapkan terima kasih. Saya diundang kembali di acara ini. Semoga apa yang saya bagi di sini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menambah wawasan kalian ya. Yang mau dibahas hari ini adalah seputar UI UX design. Nah, pasti di kepala kalian ada yang masih bingung UI UX design itu apa, terus itu kerjanya ngapain aja, bisa jadi apa aja nanti setelah dipelajarin. Nah, itu akan kita bahas juga. Yang pertama-tama, saya mau share sedikit dulu pengalamannya. Oke. Kenalkan, nama saya Lingga Reynaldo, biasa dipanggil Lingga atau Aldo. Boleh pakai Lingga atau Aldo juga boleh. Pengalaman pertama dulu pernah kuliah di salah satu universitas tahun 2011 sampai 2015. Nah, tuh dulu saya sama Pak Martin tuh teman kampus, kita teman baik. Sampai hari ini pun masih temenan. Jadi ya kurang lebih 9 atau 10 tahun lah udah temenan ya. Akhirnya setelah lulus 2016 kerja di Inkara jadi branding, jadi junior brand designer. Di situ juga banyak belajar tentang branding karena dulu zaman saya kuliah belum ada itu yang namanya UI UX. UI UX itu belum seheboh sekarang. Nah, jadi dulu fokusnya lebih ke banyak branding. Tetapi setelah itu saya sadar diri setelah company Gojek dan yang startup lainnya mulai masuk ke Indonesia, udah mulai ada, saya mulai sadar diri. Ternyata teknologi itu perkembangannya begitu pesat. Nah, jadi saya memutuskan untuk mencoba belajar UI UX. Nah, setelah itu saya berkesempatan bekerja di luar negeri di Malaysia selama 2 tahun. Nah, di situ saya juga banyak belajar tentang UI dan UX. Setelah itu, setelah kontrak habis, akhirnya memutuskan untuk balik ke Indonesia dan sekarang kerjanya di Diakon Technologies sampai hari ini. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini pasti ini ya, kalau saya dulu sering banget ditanya, kerjanya jadi apa sekarang? Jadi UI UX designer, pasti pada bingung. Nah, itu apaan? Itu kerjaan apa? Nah, saya bilang, kerjanya bikin website sama mobile apps. Oh, bisa coding dong, jago coding dong. Oh, di sini teman-teman jangan khawatir, kita sama sekali nggak akan nyentuh yang namanya coding. Bukan berarti kalian nggak boleh untuk belajar ya. Untuk belajar boleh. Kalau kalian bisa desain, terus kalian bisa coding, saya berani jamin itu masa depan kalian cerah. Sudah bisa kalian desain, kalian pula yang buat. Itu benar-benar luar biasa kalian. Oke, jadi user experience design itu apa sih? Nih, kita pelajarin. Nah, jadi di sini teman-teman mesti bedain ya. UI sama UX itu adalah 2 hal yang berbeda. UI sendiri itu meliputin ada warna, typography, visual atau gambar, terus juga ada branding. Nah, ini yang kalian pelajarin selama di kampus. Nah, UX sendiri itu apa? UX itu kita mempelajari ada yang namanya user story, journey, user flow, habis itu ada persona, ada user research, dan usability testing. Nah, jadi intinya di UX ini kita lebih banyak kita ngobrolin tentang user, kita research, kita belajar memahami karakter manusia. Ketika mereka dikasih sebuah produk, bagaimana mereka mengaplikasikannya, apakah ini menjawab masalah mereka, terus juga kita lihat behave-nya mereka setelah pakai produk kita, apakah membantu atau tidak, gitu. Jadi di sini kita sama sekali nggak ada ngomongin soal coding ya, kita bukan programmer. Desainer adalah desainer, gitu. Beda. Tapi kalau mau bisa coding itu juga jauh lebih baik. Oke, jadi user experience. User experience itu nih ada beberapa contohnya. Nah, kalau kita mulai dari ini ya, kiri botol kecap. Teman-teman pasti udah sering lihat contoh ini. UI-nya yang sekarang bentuk botolnya kaca ya, kebanyakan di Indonesia. Tapi secara UX, secara pengguna, kebanyakan dibalik ya. Memang kalau botolnya masih penuh, UI yang ini, model yang beginian, memang masih efektif untuk dipakai. Akan tetapi, jika isinya sudah mulai setengah atau tinggal sisa 1/4, itu susah kan dipakai. Beda sama botol yang ini, lebih mudah digunakan, walaupun isinya sampai tinggal sedikit. Bahkan bisa digunakan sampai habis. Itu. Terus dengan perkembangan zaman sekarang, saya nggak tahu zaman sekarang kalian masih nonton TV atau enggak. Kalau kalian lihat zaman dulu itu remote TV, tombolnya itu banyak banget. Sampai untuk saya yang dulu pengguna baru ya, zaman itu masih kecil, kalau lihat remote TV itu tombolnya banyak kali. Yang mana mau dipencet gitu. Tapi zaman sekarang udah disimplify, tinggal berapa button nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 button.
atas bawah kiri kanan, menu sama on off. Udah gitu ya. Sesederhana itu. Gitu. Terus juga kalau kita ngomongin UX ada di ini pengendara motor. Nah, pengendara motor sendiri kalau dia nyalain lampu sen artinya belok kiri atau belok kanan. Jangan sampai kebalik ya. Terus juga ada pengendara kalau malam mesti nyalain lampu. Terus ada juga dibatasi dengan kecepatan. Itu juga termasuk user experience gitu. Nah, terus yang di sini juga satu gelas. Gelas ini kebanyakan pasti kalau kita first impression kita lihat, wah gelas ini menarik ya, bentuknya lucu, ada kupingnya. Tapi secara fungsional kita pakai untuk minum, ternyata kupingnya mengganggu, malah colok ke mata. Nah ini kan akhirnya menjadi ini tidak efisien secara function ya, nggak ini secara user friendly itu nggak ada friendly-nya, malah mau minum malah colok mata, nambah penyakit yang ada kan. Nah, terus juga nih untuk pintu ada yang dorong, ada yang tarik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan pintu bentuk pegangannya udah beda. Kalau pegangannya bentuknya kotak ini, itu artinya dorong. Kalau pegang yang ini, ditarik. Gitu. Sampai kalau kalian lihat di beberapa minimarket ya, kayak di Indomaret atau Alfamart, itu kan pintunya kebanyakan ada yang dorong, ada yang tarik. Nah, kadang tulisannya dorong, kalian tarik juga. Gitu. Bahkan sampai muncul pertanyaan, apakah pintu Alfamart yang didorong nggak bisa ditarik? Ternyata bisa juga kan ditarik. Nah, tapi bukan itu tujuannya. Sebenarnya apa? Kenapa pintunya ditarik? Karena yaitu tujuannya untuk mendahulukan orang yang di dalam keluar terlebih dahulu. Karena apa? Orang yang di dalam udah pasti akan bawa sesuatu, entah itu barang yang gede atau kecil, paling tidak kita mendahulukan yang di dalam, baru kita masuk. Gitu. Terus juga table manner. Table manner pun juga termasuk UX. Kalau kalian lihat garpu di kiri, sendok di kanan, terus kalau mau makan apa potongnya pakai pisau, sendok sup pun dipisah sendiri. Terus bagaimana dengan UX yang dipindahkan dengan wadah yang begini? Nah, kalau mau makan, begitu mau makan, piringnya berubah jadi kayak gini. Menurut teman-teman, apakah masih ada appetite untuk makan? Saya rasa udah mulai turun ya. Belum makan aja mungkin udah bayangin yang enggak gitu. Terus UX sendiri juga ada pengaruh nih sama citra diri, brand personality sih bisa dibilang. Ini ada yang percaya ini Andi Lau? Elsa atau Felicia kelihatan nggak? Ini Andi Lau bukan? Itu bukannya Jackie Chan. Jackie Chan. Nah, Jackie Chan ya. Bahkan kalian sendiri pun mengenali itu salah satu user experience. Kalian mengenali gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya seperti inilah kalau membahas UX. Nah, kalau kita pindah ke mobile phone gimana? Nah, ke mobile phone, kalau kalian lihat area hijau, menggunakan tangan kiri atau tangan kanan atau dua-dua tangan, area hijau ini adalah area natural yang dimana mudah dijangkau. Kalau kalian pakai jempol ya, kan sekarang tuh kalau ngetik pakai jempol satu tangan, kalau ke area sini kan masih terjangkau. Ke area yang kuning sedikit perlu perjuangan, apalagi yang di ujung atas, udah males kali mau tekan, terlalu jauh gitu. Nah, sama ya, semua sama. Oke, kita next. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya. Kalian bayangin tadi kalau area merah tuh di sini. Pegang handphonenya dari bawah, jempolnya udah pasti jauh kan. Nah, di sini sudah mengalami yang namanya error. Error apa? Kalau ini kayak kita bayangkan di website e-commerce atau belanja, udah pasti kehilangan order. Karena call to action-nya jauh. Kalau kalian lihat nih, flow usernya kan flow mata ya. Mata kita kan lihat gambar, isi, habis itu mungkin di sini price. Tapi call action-nya di atas. Itu kan sama aja udah di direct ke sini terus dibalikin ke atas. Itu sangat sangat sulit dijangkau di sini dan tidak begitu user friendly. Beda sama yang sebelah sini yang good ini. Kalau kalian lihat dari atas hierarkinya kan kelihatan ya. Tuh, akhirnya finishnya di sini. Lebih efektif juga ya kayak? Ya, lebih efektif, user friendly, dan lagi-lagi dekat sama jempol. Bahkan mungkin nggak dibaca orang langsung tekan gitu, karena udah tahu order. Gitu. Nah, untuk itu next, ini adalah salah satu yang pernah saya buat sampai hari ini yang menurut saya bisa saya banggakan lah sebagai desainer akhirnya punya karya yang menjadi nyata gitu. Nah, sebelum itu untuk teman-teman silakan untuk di-download dulu untuk dicoba. Dicoba nanti kalian akan tahu apa yang udah saya buat, udah sejauh mana. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung juga. Oke, sebelum itu, nah kita
dari Kevo juga ngadain yang namanya user research dengan ketentuan seperti ini, perempuan atau laki berusia 16 sampai 55 tahun sedang menjadi caregiver dari keluarga ataupun pasangan yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, HIV, cancer, autoimun, hepatitis dan lainnya. Terus juga menjadi caregiver dari sanak keluarga atau pasangan yang sedang melakukan pengobatan ataupun terapi. Terus bersedia menggunakan aplikasi selama 7 hari berturut-turut. Ingat cuma seminggu kok. Kalau berminat, hubungin ini ya ke nomor ini, Riris. Jangan lupa di-mention nama sayanya dari Aldo atau Lingga gitu, biar tahu deh. Jangan lupa ada GoPay juga senilai 350.000 untuk yang menjadi partisipan. Oke? Jadi di sini paham ya? Jangan lupa ya kriterianya ya. Oke, lanjut. Oh, nanti saya bantu screenshot, nanti kita share sekali lagi aja, Kak, setelah sesi ini kali ya. Oh ya, thank you, Pak. Oke. Oke, kita langsung masuk ke case study. Nah, teman-teman di sini saya rasa semua juga setuju, kita semua di sini mengalami yang namanya pandemi COVID. Nah, nih, perubahan yang terjadi selama pandemi COVID, kalau kalian lihat, nih, ada yang namanya WFH, pekerjaan di rumah meningkat 20 kali, terus juga online, yang bisa dibilang user traffic-nya ya, yang harusnya dikejar selama 10 tahun, tapi bisa selesai dalam 8 minggu. Online entertain seperti Netflix, Disney Plus, YouTube, nah itu dalam 7 tahun bisa diselesaikan dalam 5 bulan. Terus juga remote learning yang dilakukan sekarang oleh beberapa fakultas, belajar online ya, itu juga bisa dilakukan dari 250 juta diselesaikan dalam 2 minggu tuh di China. Nah, dari kita sendiri, dari Carevo, akhirnya terpikir juga, ya kenapa kita nggak buat telehealth atau telemedicine, telekonsultasi. Karena apa? Selama pandemi COVID ini kan orang susah kemana-mana ya. Bahkan kalau bisa menjauhi yang namanya rumah sakit. Tapi gimana kalau ada mereka yang mau ke rumah sakit? Semisal konsultasi lanjutan atau konsultasi ibu hamil gitu. Itu kan juga bisa dilakukan secara online sebenarnya. Tapi kan platformnya sekarang belum ada. Kalau yang ada sekarang hanya via chatting ya. Jadi dari kami kita mau buat yang namanya telekonsultasi, sama kayak ini, kayak Zoom, sama kayak sekarang Zoom, tapi isinya cuma dokter sama pasien, nah, gitu. Jadi lewat video conference gitu ya Kak? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus itu juga kita create sendiri sih, jadi kita nggak pakai Zoom atau Google Meet. Keren banget Kak. Nah, terus masalah yang mau kita hadapin bukan cuma itu saja. Nih, masalah yang mau kita hadapi adalah satu, kita lihat di kondisi di lapangan ada yang buruk dari pasien experience. Pasien experience ini seperti apa? Kalau kalian pernah ke rumah sakit, itu kalau kalian lihat administrasinya itu kan panjang banget ya. Apalagi kalau mau nebus obat, terus bayar, terus nunggu kalau yang pakai asuransi mau diklaim, itu kan nunggunya lama banget kan. Tapi dengan adanya Carevo, kita pun berharap juga itu semua pun akan kita potong jalurnya. Jadi ibarat kata orang datang ke rumah sakit, ketemu dokter, udah langsung pulang. Semua itu handle by mobile phone semua. Terus juga menghemat biaya. Menghemat biaya di sini bukan berarti kita talangin bayar rumah sakit atau apa, bukan. Hemat biaya di sini yang kita maksud itu seperti ini. Ketika kalian pernah melakukan check up atau pergi lab, terus kalian lupa bawa labnya itu kan bentuknya masih paper. Normal ya kalau lupa ya, itu kan wajar ya. Tapi begitu kalian udah dapat hasil tes lab, terus kalian simpan di mobile apps-nya pakai Carevo, itu kan semua kesimpan dan kecatat. Nah, itu nanti even kalian lupa atau mau check up lagi ke dokter, itu kalian bisa tunjukin. Ini loh, dok, saya pernah check up sebelumnya, hasilnya gini-gini. Jadi kalian tidak perlu check up 2 kali gitu. Terus ada yang namanya better diagnosis. Nah, kebanyakan di Indonesia ini banyak ya yang suka nyalain dokter, harusnya nggak makan obat ini, kok dikasih obatnya ini. Pasti ada beberapa orang yang pernah mengalami ini ya. Harusnya mungkin sakitnya bukan ini, dokternya suka nakut-nakutin nih. Nah, balik lagi, itu sebenarnya nggak 100% bisa menyalahkan dokter. Kadang dari sisi pasien juga ini, tidak bisa menjelaskan dia itu sakit apa. Kadang juga lupa. Dia pernah ada gejala apa, mungkin dia lupa gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya ini misdiagnose gitu. Itu yang mau kita atasi dari tiga masalah utama yang di research sama company.
Oke, terus juga kita ada beberapa partnership seperti Euromedica, MK Health. MK Health ini bisa dibilang fisioterapis. Terus juga ada RS Azra di Bogor, Equilab sama seperti kayak Prodia dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu kita buat juga namanya Arsip Sehat. Tapi Arsip Sehat di sini dulu itu fokusnya hanya personal health record, jadi hanya catat-catat aja, belum ada yang namanya telekonsultasi segala. Karena zaman ini belum ada COVID 2019 ya, dari Januari sampai September. Nah itu kan belum ada COVID ya, COVID kan heboh November ya sekitar itu. Nah jadi ada Arsip Sehat yang di sini apps-nya sendiri fungsinya cuma untuk nyatet, sama ada booking dokter juga biasa. Tapi begitu pandemi datang, akhirnya berubah kita semua role bisnisnya, akhirnya kita menjadi yang namanya Careful. Nah, Careful sendiri ada 2 juga. Satu yang untuk user, satu lagi untuk partnership kita yang tadi, kayak di NK Health, RS Azra, sama Euromedica, dan Equilab. Nah, ini kita sediain platform untuk mereka booking online. Gitu. Jadi mereka udah nggak perlu, dan mereka nggak perlu bikin website baru lagi, cukup dari kita aja, semua udah kita atur, tinggal jadi partnership aja. Kalau dari sisi user sama, kalian tinggal booking, nanti akan terkoneksi juga dengan rumah sakitnya langsung. Terus kita juga ada tanda vital, hasil lab, terus simpan dokumen, bisa share, tumbuh kembang anak, dan satu lagi di sini bisa membuat account lebih dari satu. Jadi kalian kalau misalkan orang tua nih, nyokap, kalian bisa buatin untuk suaminya, untuk anaknya, mungkin untuk nenek atau kakek lagi dan lain-lainnya. Gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya orang tua zaman sekarang kan mungkin udah susah ya yang namanya untuk akrab sama teknologi. Jadi kalau bukan kalian yang paham teknologi ikut bantu, ya siapa lagi gitu. Oke, next seperti yang tadi udah kita lihat kan contoh penggunaan ini ya yang di mobile apps, yang di kalau kalian ada garis-garis hijau area-area itu ini salah satu yang saya buat juga di onboarding screen. Kalau kalian di sini kan langsung kontras ya, baca ini tombolnya next. Tuh. Kalau ini kepikiran untuk skip kayaknya enggak deh, karena button skipnya sengaja saya hide taruh di atas ini kiri dan saya kecilin gitu. Udah otomatis user pasti fokusnya ke sini. Next, akhirnya sampai sini, sign up. Gitu. Nah, next. Nah, waktu itu dari hasil user research kita mengalami problem yang namanya pengisian data. Pengisian data di sini yang pertama menggunakan email. Kebanyakan orang nggak ingat satu yang sama nama email mereka. Apalagi sekarang email juga kebanyakan namanya double akhirnya dari Google atau dari mana suggest kan namanya siapa bla 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 terus dikasih nomor. Itu kan beda satu huruf aja udah pasti beda email, bahkan nggak nyampe. Jadi ada juga yang nggak ngerti namanya email. Jadi itu menjadi problem buat kita dan akhirnya kita memutuskan untuk login by phone number. Nah, begitu login by phone number akan dapat OTP. Nah, ini teman-teman. Untuk OTP sendiri ini nggak free ya, ini berbayar. Makanya suka dikasih batas waktu. Gitu. Terus kenapa button verifikasi yang di-highlight? Ya, itu tujuannya biar langsung diproses aja. Jadi kalian nggak lihat ke sini, fokusnya ke sini. Gitu. Terus kenapa nggak login-nya pakai Facebook atau sosial media lainnya? Ya itu lagi, kalau login pakai ini, secara tidak langsung kita tuh ngasih data ke mereka. Gitu. Memang secara user memang mempercepat. Tapi ya balik lagi, kita sebagai dari pihak company, kita ngapain sih ngasih data ke dia? Gitu. Jadi kalau nggak ada keperluan secara bisnis ya nggak usah dipakai gitu. Tapi kalau mungkin dari produk-produk lain yang menggunakan login user pakai Facebook atau yang lainnya, ya itu mungkin dari segi bisnis ada yang beda. Oke, next. Nah, problem waktu itu yang kita temuin di Arsip Sehat, kalau teman-teman lihat nih, masuk sampai di page ini ada feeling yang dimana dirasa satu ini mirip Instagram ya. Terus juga user bingung, dia mau isi yang mana dulu nih. Bahkan ada juga user yang nggak tahu kalau ini bisa di slide. Jadi balik-balik ya teman-teman, kalau mendesain sesuatu itu jangan
menggunakan diri sendiri sebagai tolak ukur. Coba kalian lempar ke orang lain, apakah dia akan mengerti dengan desain kalian? Itu. Setelah hasil riset ini keluar, setelah itu kita diskusi internal, akhirnya gimana solusinya? Nah, solusi yang kita buat adalah seperti ini tampilannya. Apa yang ada di dalam sini kita keluarin semua. Tuh. Setelah dikeluarin semua, bukan berarti ini teman ya, ini juga udah selesai riset juga, bukan berarti research-nya ini selesai, ada beberapa problem lagi, seperti care team ini banyak yang ngerti fungsinya buat apa, terus kalau mereka lihat obat ini, pikirannya ada juga yang bilang, oh ini ya buat beli obat ya, padahal kita nggak ada bisnis jual beli obat di sini. Gitu. Ada beberapa persepsi yang harus kita ubah juga. Terus seperti catatan kesehatan ini juga udah kita rubah. Nah, untuk teman-teman yang masih ini penasaran, bisa kalian download, akan update segera. Itu juga udah kita buat yang baru, tinggal kalian download, kalian tunggu aja ya. Semoga itu bisa menjawab penasaran kalian apa yang udah kita buat ini. Oke, itu aja sih, sekian dari saya yang mau saya bagi. Kita masuk sesi pertanyaan. Jangan lupa buat teman-teman di-download, terus juga follow Instagramnya Careful untuk update informasi seputar kesehatan. Oke, terima kasih. Wah, keren banget nih Ci materinya nih. Ya. Iya. Mungkin penasaran rekan-rekan kreatif? Mungkin penasaran rekan-rekan kreatif udah kejawab belum nih? Iya. Kayaknya sih belum nih, Vel. Kayaknya masih ada yang bertanya-tanya nih sama apa itu UI dan UX. Dan di sini kita langsung buka aja ya sesi Q&A kita. Di sini ada yang nanya nih, Kak. Ya, apa itu? Saat membuat UI, bagaimana cara menentukan konten apa saja yang diletakkan di navbar? Oke, itu aja, udah. Ya, itu. Oke, hal yang pertama diperhatikan ya teman-teman ya. Jangan selalu mulai untuk mendesain langsung jadi. Itu jangan. Belajarlah ada yang namanya wireframe. Wireframe itu memang kalau kalian lihat yang warnanya hitam putih itu, ngerti kan ya? Pernah lihat ya wireframe? Bisa dibilang sih kayak skeleton. Jadi kita bisa dibilang bikin tulangnya dulu nih, baru bikin isinya. Itu bikin kerangkanya, kayak bikin rumah deh, bikin pondasinya dulu, baru bikin isi. Jadi jangan kebalik. Kenapa? Karena kalau kalian mulai bikin langsung desain udah jadi, itu kalian akan kerja 2 kali untuk balik ke belakangnya. Contoh, misalkan kalian desain, terus penempatan button-nya nggak begitu kelihatan. Button ini kan sebenarnya posisinya bisa jadi selalu sama. Kenapa selalu sama? Itu untuk membuat user kita mengerti. Oh, button-nya ini selalu ada di sini tujuannya untuk ini call to action gitu. Jadi ketika button-nya dipindahin atau terjadi user error, nanti usernya bingung. Loh, ini button-nya kemana? Biasa di sini. Nah, itu tujuannya membuat sebuah wireframe dulu, baru masuk ke desain. Gitu. Benar sih. Button navigasi ya tadi ya, yang itu biasanya untuk era sekarang maksimal itu 5 ya. Ya, maksimal 5, paling sedikit 3 atau 4. Itu dibuat juga tergantung kebutuhan. Gitu. Tergantung sisi bisnisnya apa yang mau ditonjolin, terus keperluan usernya apa dari hasil research. Nah, itu dibalikin lagi, baru bisa diputuskan mau pakai yang mana aja. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak ya. Iya. Di sini biasanya saat mendesain UI and UX, kita bekerja secara individual atau berkelompok nih, Kak? Nah, kalau untuk ngerjain persoalan UI dan UX, lebih baik dikerjakan ya memang berkelompok. Kalau kerja sendirian udah pasti pusing. Udah ngurus research, ngurusin desain gitu. Bukan berarti nggak boleh. Boleh-boleh aja, tapi udah pasti kepala kalian pusing juga ngurusin 2 hal yang berbeda ini. Di satu sisi harus jadi researcher, satu lagi harus jadi designer. Gitu. Pasti nanti fokusnya terpecah 2 dan jadinya susah memutuskan mana prioritas gitu. Oke, Kak. Di sini, Kak, ada yang nanya lagi nih, Kak. Kak, buat bikin prototype UI sendiri nggak harus bisa coding. Untuk bikin apa? Prototype? Ya, prototype UI. Oke. Kalau untuk membuat prototype, sebenarnya software yang saya pakai ini ya, Adobe XD, itu sendiri nggak perlu coding. Jadi nanti kalian udah create pages-nya, beberapa pages, kalian tinggal sambungkan ini button kemana. Nah, habis itu ada yang namanya prototype. Nah, di situ udah prototype, nanti kalian tinggal play, itu udah jadi prototype. Jadi sama sekali nggak ada coding di sini. Oke, Kak.
Kita lanjut lagi dari Rafli Restu Putra. Di mana kita bisa menjual hasil UI and UX yang telah kita buat nih, Kak? Apa? Menjual? Iya, menjual. Menjual hasil UI dan UX. Balik-balik lagi gini tuh ya. Apapun yang kalian lihat di Dribbble, Pinterest, Google, or something, itu tuh hanya portfolio, bukan untuk dijual. Karena nggak ada orang beli langsung plek desain gitu, nggak ada. Balik-balik lagi. Yang selalu dilihat itu dari ini research-nya dahulu, baru akan lihat ke desain. Itu. Jadi untuk yang kalian lihat itu hanya sebagai portfolio aja untuk menunjukkan bahwa kalian mungkin able untuk create UI dan UX gitu. Tapi kalau ini satu saran lagi, saran dari saya ya ini, kalau di bidang UI atau front end ya kita sebut ya, bukan front end as a developer, tapi front side, saya yakin kalian bisa sih buat, karena di zaman sekarang teknologi Google itu udah banyak reference untuk kalian lihat. Saya yakin itu mudah untuk kalian, tapi yang perlu kalian perkuat itu adalah UX. UX kenapa? Karena ini kalian harus create ini pondasinya kalian kuatkan dulu. Itu yang jauh lebih penting. Baik Kak, terima kasih. Dan masih ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Torik Ahmadi. Bagaimana cara membuat research UX-nya Kak? Saya ingin membuat proyek freelance sendiri. Apakah harus ada form seperti itu atau bisa melalui tinjauan di web? Oke. Kalau untuk research, saya sarankan sih langsung ke usernya ya, jangan pakai Google atau apa. Karena beda kalau kalian ketemu user yang benar-benar target market kalian, sama kalau kalian hanya sekedar baca yang ada di Google, itu beda. Karena kalian nggak bisa lihat ekspresi mukanya ketika dikasih pertanyaan, dikasih produk. Itu penting loh, melihat ekspresi wajah ini target market. Gitu. Terus yang perlu dipelajarin sama research, ini ya tips aja. Kalau bertanya, jangan bertanya secara harafiah. Kayak bertanya, apakah kamu suka dengan produk ini? No, kalau dia bilang enggak, pasti kalian pusing kepala. Kan? Jadi lebih baik ditanya gini, menurut Anda produk ini dari skala 1 sampai 7, nilainya di berapa? Gitu. Itu jauh lebih spesifik ya, Kak? Iya, jangan langsung tanya kayak ditodong pisau gitu, suka apa enggak? Gitu. Jangan. Kalau dia bilang enggak, gimana? Pusing juga kan kepala? Iya, betul. Iya, nih. Kalingga. Iya, silakan, Mbak. Oke, halo. Iya, bener banget nih. Ini mungkin saya sedikit nambahin ya, izin. Kadang saya sering lihat mahasiswa tugas akhir nih suka banget kayak misalnya nanya itu, apakah Anda menyukai produk ini? Apakah Anda menyukai warna ini? Nah, itu kan tidak ada tolak ukurnya ya secara tadi yang seperti sudah dibilang sama Kalingga tentang research itu kan harus memiliki nilai skala ya. Berarti seperti itu ya Kalingga ya? Ya, betul. Nah, mungkin dari Kalingga bisa kasih tips atau masukan nggak? Gimana sih cara ngukur skala yang seenggaknya tuh bisa ke tingkat akurasinya tuh mendekati lah seenggaknya seperti itu. Karena kalau kita bilang 100% skala itu adalah pasti itu mungkin juga enggak ya, tapi seenggaknya mendekati sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu tujuannya dalam sebuah research desain terutama. Oke, kalau dalam sebuah research mungkin kalian sering mendengar yang ini ya, 8 dari 10, 9 dari 10 itu kalian sering dengar ya. Ya. Oh iya iklan sebelah biasa, iya. Apalagi iklan-iklannya Feli nih atau si Elsa nih, produk-produknya nih biasanya. Itu ya menggunakan 10 orang untuk jadi ini patokan itu ya boleh-boleh. Oh, berarti itu skala ya, bukan berarti 10 orang mungkin dia 100 orang gitu mungkin ya, tapi diskalakan jadi 1 sampai 10 ya, seperti itu ya, secara rasio ya. Karena ya balik lagi kalau penduduk Indonesia ada 200 jutaan kan kita nggak mungkin riset semua. Jadi ya pakai tolak ukur saja dari 10 berapa orang sih yang ngasih respon baik, berapa orang sih yang ngasih penilaian bagus, suka apa enggak gitu. Itu jauh lebih. Mungkin Kalingga bisa nggak share singkat aja sedikit masukan untuk rekan-rekan kreatif juga mungkin teman-teman dari DKV, nggak cuma DKV UBM, dari DKV seluruh Indonesia nih yang kayaknya pengunjung kita pada malam hari ini udah sampai 182 orang ya, 191 orang partisipan masih bertahan nih sampai mau jam 9 malam. Nah, saran-saran untuk mahasiswa tingkat akhir nih dalam melakukan research atau melakukan persiapan research dari penelitiannya, skripsinya, itu mungkin ada tahapan atau trik khusus nggak dari Kalingga? Apalagi kita lagi masa pandemi nih.
Oke, kalau trik dari saya pertama satu, kalau sedang menjalani research yang udah pasti satu appearance ya, penampilan itu harus rapi, muka harus segar, cara bicara juga harus sedikit tegas, jangan lenje-lenje, jangan berasa itu teman kalian terus kalian suka-suka hati ngobrolnya gitu, enggak digituin. Terus juga mungkin ini jangan selalu menginginkan kalau ikut bantu research nanti akan dapat hadiah. Jangan. Takutnya kalian akan dapat user yang ingin hadiahnya saja. Bisa dibilang Oh iya, sering tuh kayak gitu tuh, misalnya bantu research dapat hadiah atau apa ya, misalnya ada gimmick tertentu. Saya sih tidak menyalahkan hadiahnya, cuman takutnya mengundang user yang mau hadiahnya saja. Jadi yang dijawab baik-baik saja. Ini produk bagus, enak digunakan. Padahal sama sekali nggak ngerti, iyain aja gitu. Itu kalian akan coba juga selama research pasti. Tapi kan kadang-kadang misalnya kita melakukan sebuah research itu, apalagi kalau sama orang yang dikenal nih, kali nggak misalnya, research-nya kepada misalnya ya saudara terdekat saya gitu, atau saudari terdekat saya, terus akhirnya malah ketidakjujuran yang ada di dalam research itu, karena biasanya melihat secara apa ya, secara look, mungkin sehari-hari kita dekat, kenal, udah tahu, akhirnya jawabannya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, padahal kita butuh banget jawaban itu gitu, yang harusnya sesuai ekspektasi gitu. Nah, mungkin menurut kalian gimana tuh kalau misalnya seperti itu? Nah, ini juga salah satu yang harus dihindari ya. Jangan pernah research sama kerabat terdekat atau kalian kenal. Benar-benar research sama orang yang kalian nggak kenal. Karena apa? Jawabannya akan lebih jujur gitu. Kalau sama yang teman kalian kenal ya jawabannya akan iya bagus, iya bagus, gitu-gitu saja. Sementara yang kita cari kan problem yang akan kita hadapin itu apa gitu. Oh iya, biasanya nih kan yang bukan biasanya sih, mungkin ada lah ya beberapa mahasiswa yang hanya melakukan research-nya itu hanya dengan teman-teman terdekat aja. Dia ngambil sampel 20 orang, tapi itu temannya semua gitu. Teman dekatnya satu kelas, mungkin saling tukeran gitu. Nah, akhirnya secara research jadi nggak kuat di situ. Nah itu bahayanya juga. Nanti ditanya ada masalah seperti ini, dia jawab enggak semua, ya skripsi kalian nanti nggak jalan dong. Bingung. Tapi lagi. Kali nggak, apakah hanya dari pertanyaan aja, misalnya kalau kita melakukan research itu, apa ada metode lainnya, cara lainnya yang mungkin dari pengalaman kali nggak bisa bantu share kepada kita nih, rekan-rekan kreatif sekalian nih? Kalau metode research sih, saya kurang begitu mendalami ya, karena riset sendiri pun saya juga masih baru memperkuat juga, baru mendalami. Mungkin dari sisi UI UX saja kali nggak, jadi biar nggak melebar kita. Oke, kalau dari mungkin lebih ke ini ya, testing ini ya, UI dari handphone ini ya. Kalau sisi testing ya, ini juga kalian lihat dia punya raut wajah ketika lihat first impression, lihat apps kalian mukanya tegang, tenang atau bingung atau apa. Terus kalian lihat interaksinya berapa lama nih dia tekan button. Terus kok dia nggak tekan-tekan, kalian lihatin juga berapa lama, itu kalian hitungin juga sih. Oh, sampai gesturnya harus kita perhatiin ya? Iya, harus. Bukan cuma dari sisi jawabannya aja ya yang didapat dari si partisipan ya? Jawaban bisa bohong, Pak, tapi raut muka tidak bisa. Oh, setuju. Berarti anak di kafe harus belajar nih kayak gini. Itu masuk ilmuwan apa tuh kali nggak mungkin? Ya, seperti kalau itu. mau belajar yang namanya psikologi ya. Jadi ini ya, sekedar tambahan lagi buat teman-teman. Kalian masuk dunia desain bukan berarti kalian plek belajarnya desain semua. Enggak. Justru karena desain kalian harus open minded. Kalian banyak belajar tentang psikologi, terus juga belajar hitung-hitungan walaupun bukan hitungan-hitungan yang itu nggak usah. Paling nggak ya kalian ngerti lah hitung-hitungan gitu. Bahkan marketing ya kali nggak ya. Harus jualan ya. Marketing juga harus gitu. Jadi kalau kalian lihat gambar-gambar di luar itu menurut kalian jelek tapi rame, itu kenapa ya? Karena balik-balik lagi. Nggak cuman visual aja yang dilihat, tapi informasinya juga gitu loh. Ada strateginya gitu. Bener nih, Kak, setuju nih. Terus ngomong-ngomong tentang marketing nih, mungkin ada tip freelance UI designer untuk pemula nggak? Freelance designer, balik-balik lagi kalau dibilang freelance ini agak ini ya, ambigu ya bahasanya. So far sih saya belum pernah ketemu freelance UI sama UX designer ya. Karena kalaupun kerja pasti ikat kontrak juga, kalian nggak akan kemana-mana gitu. Karena ngurusin research itu ya kalian terus yang pegang, nggak mungkin orang lain. Tapi kalau misalkan UI dan UX itu ada sekolah tingginya atau gabung ke DKV?
Sebenarnya kalau dibilang keilmuan ya udah pasti masuknya ke DKV. Cuman kan DKV untuk sekarang belum update akan ini ya, UI dan UX ya. Baru sampai website ya kalau nggak salah. Website pun juga sama, ada UI dan UX-nya, cuma kurang ke mobile apps saja sih. Tapi kalau memang mau belajar, saya sendiri pun belajar sendiri juga dari Google, terus juga download beberapa e-book, dibaca-baca. Ya paling enak sih belajar sendiri sih kalau saya. Kalau mau sekolah pun boleh, kalau memang ada budgetnya gitu. Tapi kalau lebih belajar sendiri lebih efisien ya silakan. Di sini ada pertanyaan sebagai UI and UX designer. Kira-kira sekali bikin desain itu butuh waktunya berapa lama tuh, Kak? Kalau untuk waktu berapa lama itu cukup relatif ya. Karena balik lagi, desain kalau udah jadi, kita mesti melempar balik lagi ke user. Kira-kira user paham nggak dengan desain seperti ini? Terus kita kasih pilihan, ada yang namanya A/B testing. A/B testing itu apa? Produk yang sama tapi desainnya dibuat beda. Nah, gitu. Terus dengan dikasih itu kalian menjadi tanyakan ke user dari desain kedua ini mana yang bisa dibilang mana yang ini lebih memicu untuk ditekan atau lebih enak dilihat atau apa gitu. Jadi ada pembanding juga gitu. Kak, di sini nih ada Fadia tingkat akhir desain grafis nih Kak. Dia katanya pengen research tapi karena pandemi semuanya serba online. Terus jadi harus melakukannya via telepon karena jarang banget ada yang mau online. Jadi ini dia mau nanya nih, gimana sih Kak untuk menemukan kontak stranger di saat seperti ini? Mungkin dikiranya nanti penipuan gitu kan. Oke. Kalau dari Careful sendiri juga sama mengalami kesulitan mencari kandidat yang kriteria seperti yang saya sebutkan tadi. Mau nggak mau nyarinya gimana? Ikut komunitas mau nggak mau. Coba kalau kalian buka Facebook itu, kalau kalian masih buka ya Facebook ya, katanya anak zaman sekarang udah ogah main Facebook, lebih banyak main Instagram. Jadi kalian cari komunitas, katakanlah mau research tentang cancer, nah, kalian masuk ke komunitas cancer, kalian perkenalkan diri, kalian siapa, tujuannya apa. Hanya sih hasilnya positif pasti dibantu. Tapi menurut Kak Lingga sendiri nih, apakah UI dan UX penting dalam pengembangan aplikasi dan website nih? Penting sekali dong. Karena itu UX-nya sendiri seperti yang saya bilang, UX ada bagian daripada tulang ya. UI itu make up. Itu sangat penting. Jadi perbedaan singkat dari UI dan UX-nya? Perbedaannya, ya kalau kita ngomongin UI berarti hanya kita ngomongin tampilan. Kalau kita ngomongin UX, kita ngomongin yang namanya user persona, user research, terus flow dari page ini kalau kita tekan ke page mana lagi gitu. Nah, itu udah dua yang beda gitu. Terus kita juga desain arsitek masuk bagian UX sih. Wah, oke Kak. Masih banget Kak. Sebelumnya nih saya Kak mau tanya nih Kak. Ya. Ranah desain UI dan UX ini kan kayaknya terdengar untuk beberapa orang tuh agak asing ya Kak. Untuk beberapa. Tapi nih gimana sih Kak menurut Kakak buat anak-anak muda zaman sekarang, terlebih lagi nih buat anak desainnya nih. Kan mereka masih takut buat mencoba yang baru nih. Langkah-langkah apa sih kan nih dari Kak Lingga sendiri untuk kedepannya buat teman-teman nih yang mau terjun di dunia desain UI UX? Langkah pertama udah pasti jangan takut mencoba sesuatu yang baru, belajar juga nih self development, terus juga public speaking juga kalian harus belajar. Jangan cuma jadi orang yang taunya satu hal aja gitu. Kalau taunya desain ya desain terus, jangan ya. Kalian harus open minded. Kalian ini generasi masih muda, waktu kalian masih panjang, jadi nggak ada salahnya untuk belajar hal yang baru gitu. Jadi ya itu aja sih saran-sarannya, open minded aja, jangan egois. Kak, dan sebelumnya nih kita ada perwakilan dari Prodi DKV UBM yaitu Misyana Erliana selaku perwakilan dari Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Bunda Mulia. Halo Misyana. Halo. 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 Halo Bu Misyana. Kedengeran nggak suara saya, Pak? Kedengeran. Oke. Halo, tes. Ya, halo, tes. kedengeran. Ya, Misyana, mungkin iya kedengeran banget.
Nah, mungkin sambil kita sapa Miss Yana, kita juga mau tahu nih dari pandangan Miss Yana nih, seberapa penting sih research itu, Miss Yana? Terutama bagi mahasiswa DKV UBM atau mahasiswa DKV lain seluruh Indonesia yang mungkin ikutan hadir, dan sekarang lagi pusing tentang research tugas akhirnya nih. Apalagi kan kita kebetulan banget nih ya, kita juga lagi mengadakan acara pameran di Science Nature ya. Di The Six Nature ini, besok adalah hari terakhir tanggal 12 Desember teman-teman. Nah itu ada pameran webinar kita yang akan diisi oleh Leovir dan juga Leni Wen. Jadi teman-teman yang belum daftar masih bisa daftar ya. Keren ya Bu Yana ya. Iya, oke. Mungkin Bener dari pandangan banget. Bu Yana sendiri, misalnya gimana nih? Jadi Tentang kalau kita research. ngomongin research ya sebenarnya desain itu ya backbone-nya adalah research. Kalau kamu nggak research dulu, kamu gimana mau ngedesain gitu. Jadi ya research adalah awal segala-galanya. Jadi sebelum kita bikin UI yang keren banget, ya itu pertamanya kita tentunya harus research. Kita harus research target audience kita harus research produk kita harus research kita punya pesaing. Nah itu harus dilakukan. Itu adalah langkah awal sebelum kita mulai kayak, oh gue harus bikin logonya kayak gini nih, gue harus bikin buttonnya kayak gini nih, gue harus rancang satu website yang bentuknya gini, aplikasi yang fungsinya gini. Itu nggak bakal terjadi tanpa itu research-nya gitu. Tadi ada teman-teman yang pada nanya, saya kesulitan nih research-nya gara-gara sekarang pandemik. Ya sebenarnya sih jawaban yang pakai komunitas tuh bagus banget ya. Sebenarnya ya kita bisa juga dengan pendekatan online, cuman harus lebih effortnya harus lebih banyak. Artinya kayak harus cari sampling yang lebih banyak. Jadi kita bisa ngurangin yang sampling-sampling yang ketika ditarik ternyata datanya tidak signifikan atau datanya tidak valid gitu. Jadi memang effortnya lebih banyak, tapi nggak dibilang nggak ada caranya gitu. Tetap bisa aja sih selama pandemi ini. Jadi kebetulan kemarin kan skripsi ini banyak banget kan yang alasannya saya research-nya nggak bisa full nih Miss gini. Ya sebenarnya sih menurut saya antara mau dan tidak mau aja kamu research gitu. Terus tadi juga ada yang nanya kayak kalau research kita mendingan pertanyaannya gimana ya? Nah ini yang selalu saya bilang ke teman-teman, ke anak-anak skripsi, ya lu research-nya mau pakai metode yang mana gitu. Lu mau tarik kuesioner lu tuh modelnya banyak gitu ya, harus tahu dulu kuesioner jenis apa yang kira-kira lu mau dapat outputnya sesuai gitu. Jadi jangan semuanya dihajar dengan pertanyaan yes no question gitu, karena nggak semua hasil dengan yes no question itu dapat mewadahi apa yang lu inginkan gitu. Jadi beberapa hal lu harus pakai model skala, entah skala 1-10 atau entah skala 1-5, yaitu balik lagi apa output yang pengen lu dapat dari research ini gitu. Kayak gitu sih Pak, jadi penting banget lah research ya. Jadi sebenarnya ini relevan banget ya dengan materinya Kalingga pada malam hari ini ya Miss Yana ya. Benar. Sangat relevan banget. Jadi kayak mau bangun UI, mau bangun sebuah UI yang bagus banget. Kalau bikin bagus tuh kan relatif. Saya bilang bagus belum tentu Pak Martinus bilang bagus, belum tentu si Palingga bilang bagus, ya kan? Tapi mau UX-nya ini bisa sesuai dengan nanti target audiensnya seperti apa, berarti kita harus research dulu, kenalin dulu dong siapa targetnya kita. Berarti kan balik lagi, riset dulu yang dilakukan sebelum kita mulai desain gitu. Iya bener banget nih, Miss Yana. Mungkin ada tambahan dari Kalingga nih. Apa yang mau saya tambahin ya? Saya rasa sih cukup sih. Udah lengkap banget ya materi malam ini ya. Memang fondasi dari desain itu ya udah pasti research dulu. Pemilihan warna, bentuk, material, media, itu juga pasti dalam pikiran kalian itu udah kalian pikirin kenapa mau pakai ini gitu. Jadi nggak ada reason namanya saya suka ini, nggak ada reason itu. Udah nggak valid itu. Dan apakah ada pendapat dari Kalingga sendiri mengenai mahasiswa DKV ke depannya? Nah, apa? Pendapat? Ya, pendapat mengenai mahasiswa DKV ke depannya. Iya, saran lah, kritik atau mungkin saran lah ya, mungkin masukan ya. Apalagi kita lagi era new normal begini ya, pandemi ya. Gimana Kalingga nih? Dari saya ya udah pasti satu, jaga kesehatan, jangan sering begadang, walaupun moto kita begadang untuk bikin tugas, kelar itu jangan pakai begadang boleh, tapi tahu batas juga, tetap jaga kesehatan. Nah ini juga perkaya diri lagi, kalau belajar desain nggak melulu diperkaya dengan desain, bukan saya berarti melarang. Balik lagi dunia ini luas, itu ilmunya nggak cuma itu aja.
Kalau kalian bisa melengkapi yang lain, kenapa enggak? Itu aja. Karena itu kepake semua kok. Self development, terus juga open minded, gitu. Itu kepake semua. Setuju banget ya. Makasih Kak Lingga. Iya, keren banget nih, Fel. Wah, makasih ya Kak Lingga. Dan sama-sama. rekan-rekan kreatif, pertanyaannya semuanya berkualitas banget. Dan terlebih lagi nih, pertanyaannya udah dijawab langsung sama Kak Lingga sendiri. Benar banget. Dan untuk Kak Lingga, kami berterima kasih sekali nih, karena Kak Lingga sudah membawakan materi yang tentunya sangat penting banget nih buat rekan-rekan kreatif di sini. Dan Ibu Yana juga, terima kasih sudah menambahkan. Iya. Mungkin, dari Kak Lingga, kita juga mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Careful ID. Nah, sekarang mungkin karena waktunya udah terbatas banget, teman-teman. Sudah jam 9 lewat, mohon maaf banget. Padahal sebenarnya pasti kalian masih mau terus lagi nih kamar diskusi, tapi untuk sesi kali ini kita sudahi dulu, teman-teman. Dan di Signature sendiri akan ada di 12 Desember, yaitu besok hari Sabtu, jam 10 pagi. Jadi pantau terus IG-nya kita nih. Dan juga kita ada closing ceremony ya, pemenangan ya, pemenang lomba ya, acara ya, Elsa ya. Dan ya, lomba fotografi dan ilustrasi, betul. Ilustrasi. Dan kedatangan kurator yang keren-keren nih, Pak. Iya. Nah, dan gak kalah menarik dengan malam ini juga ya. Ya, betul banget, Pak. Nah, sebelum sesi ini selesai nih, Pak, kita bakal foto bersama nih. Jadi buat rekan-rekan kreatif di pohon. Oke. Untuk bersiap ya. Silakan, Feli sama Elsa boleh dibantu screenshot. Ya. 1, 2, 3. Makasih. Ya. Oke, mungkin penutup ya, terima kasih Kak Lingga dan Careful ID untuk supportnya malam hari ini di rangkaian acara kami di Signature 2020 DKV UBM. Nah, mungkin penutup dari mewakili prodi DKV UBM, mungkin dari Misyana, silakan waktu dan tempatnya. Oke, thank you banget ya buat teman-teman yang hari ini udah support banget acaranya kita. Thank you banget buat Pak Lingga yang hari ini udah luangin waktu buat ngisi acara kita. Saya lihat hari ini partisipannya dari pagi sampai malam tuh banyak banget. Jadi kayak saya rasa walaupun kita pandemi kayak gini, saya rasa berarti kalian masih semangat gitu untuk kayak we have a webinar yang seru banget dari pagi sampai malam ya. Dan sekali lagi mungkin saya mau ngingetin teman-teman, kita masih berlangsung acaranya sampai besok. Dan bagi teman-teman yang tadi udah ikut acara Wakom kita masih berlaku sampai besok ya, bagi yang pengen dapat special prize-nya. Terus bagi teman-teman yang pengen lihat karya tugas akhirnya mahasiswa UBM atau yang tadi mau bikin skripsi, pengen lihat-lihat, dapat inspirasi, boleh cekidot kita punya pameran, linknya udah dibagiin sama panitia. Terus apalagi ya Pak? Paling itu aja sih. Dan besok lebih seru lagi karena besok kita kedatangan Leovir, fotografer yang lagi naik daun banget ya, karena dia banyak banget, dia seleb fotografer. Terus dia tuh kemudian kita kedatangan Lenny Wen, ilustrator yang basisnya di Swedish. Jadi besok gak kalah seru. Jadi teman-teman yang pengen tahu acara besok boleh langsung lihat Instagramnya Designature 2020_. Oke, itu aja. Selamat malam. Oke, terima kasih Misyana. Ya, Kak Lingga, halo. Iya. Nah, kita berterima kasih sekali nih sebesar-besarnya kepada pihak Wakom Indonesia dan juga Careful Indonesia karena telah hadir dan meluangkan waktu untuk sharing materi-materi yang sangat berguna banget nih buat rekan-rekan kreatif. Dan ya, kita juga berterima kasih sekali kepada Ruang Diskusi yang telah menyediakan tempat untuk kita melakukan webinar pada malam hari ini. Dan terima kasih buat rekan-rekan kreatif karena telah meluangkan waktunya di sini untuk mendengarkan materi bersama. Dan besok nih, jangan lupa nih guys, The Signature bakalan nampilin 10 karya terbaik dan ditunggu-tunggu apa nih Ci pastinya nih Ci? Nah, yang ditunggu-tunggu ini pengumuman juara lomba fotografi dan juga lomba ilustrasi nih teman-teman. Yang lebih serunya lagi nih ada pengumuman dari ini nih, dari merchandise dari Wakom Indonesia. Dan yang bakal menang siapa ya, Vel? Kira-kira ya, Vel? Siapa nih? Biar pada nggak kepo, besok jangan lupa acara The Signature jam 10 pagi hari Sabtu ya, teman-teman. Oke. Terima kasih. Oke, teman-teman. Saya Feli. Dan saya Elsa, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata dan perbuatan dari kami. Sampai kita bertemu lagi besok. See you tomorrow, guys.